Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MJM TV yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk istidlal ataupun mencari dalil hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Dulu banyak yang mengira bahwa ini adalah hadis Nabi, begitu, ucapan ataupun dawuhnya Nabi. Tapi ternyata dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Hijrah itu diterangkan bahwa itu bukan dari anal hubbul watan minal iman, hadisatun radduhu al-muhadditsuna. Jadi bahwa yang sudah terlaku dalam masyarakat bahwa hubbul watan minal iman itu bukanlah hadis, yang mana itu dirad ataupun ditolak oleh para ahli hadis. Wa hakamu alaihi bil wada'i, dan itu dinyatakan maudhu gitu. Berarti bukan ucapannya kanjeng Nabi. Bisa ucapan sahabat, bisa ucapan tabi'in ataupun tabi'in. Ada sebagian orang itu mengira itu adalah NO ataupun Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan. Tapi sebenarnya kalau kita buka-buka kitab yang dahulu, istilah hubbul watan minal iman itu sudah ada sejak zaman dahulu, begitu. Dalam tafsir Haqi, gitu ya, itu dalam menafsiri ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad, gitu. Itu dalam juz 10 halaman 213. Itu diterangkan bahwa fi tafsiril ayah, dalam tafsirnya ayat ini, asyara ila anna hubbul watan, begitu. Anna hubbal watan, begitu. Itu mengisyaratkan bahwa hubbul watan ataupun cinta tanah air itu minal imani wa kana alaihi salam, dan pernah kanjeng Nabi itu yaqulu, begitu. Dan tersernya itu yang mungkin belum menunya dalam video kali ini. Dan 5 baris setelahnya itu ada kalimat ini Sayyidina Umar, begitu ya. Jadi sebelumnya itu diceritakan bahwa kanjeng Nabi ketika itu pindah dari, ini kan kisahnya kan kanjeng Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah, begitu kan. Ya, ada yang tanya pripun kanjeng Nabi, ngaten, kaifa tarakta al-makata, begini kan. Sayyidina Aisyah itu, terus kanjeng Nabi ya membayangkan bahwa di Mekah itu tanah kelahirannya dan sebagainya. Nah, akhirnya hasbuki ya soili ya tahazan, begitu, la tahazani. Istilahnya itu janganlah membuat aku berduka, begitu. Dengan mengingat masa lalu di mana aku lahir di situ, gitu. Terus di situ ada kaulnya Sayyidina Umar. Jadi qaula Umar radhiyallahu anhu, laula hubbul watan la kharaba al-balad al-baladu su wa bi hubbil watan amaras al-balad. Laula hubbul watan la kharaba baladu su wa bi hubbil watan amaras al-buldan, gitu. Jika tidak ada cinta tanah air, maka sebuah negara bisa hancur, begitu. Dan dengan adanya cinta tanah air, maka sebuah negara akan amarah, akan amarat, akan ramai, akan ya sentosa, begitu, dan seterusnya lah. Jadi kalau dawuhnya Sayyidina Umar ini memang sudah hubbul watan, begitu. Laula hubbul watan la kharba baladus su wa bi hubbil watan amarat al buldan, begitu. Kalau tidak ada cinta tanah air, sebuah negara akan hancur. Kalau dengan adanya cinta tanah air, maka akan ramai negara tersebut, begitu, akan maju dan seterusnya lah. Terus dalam kitab Mufassal tadi, Al-Mufassal fi Ahkamil Hijrah tadi, summa inna hubbal watani masyru'un, ini juz 5 halaman 221, Mufassal fi Ahkamil Hijrah. Ini dalam kitab ini, kitab Samilah yang saya gunakan ya, jadi Maktabah As-Samilah itu. Summa inna hubbal watani masyru'un faqad istadalla al-ulama lima syuriyatihi lima usriyati hubbil watan bi hubbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, gitu. Kemudian ini sama halus syahid ya, nanti saya foto, dalam itu ada saya garis-garis, begitu. Cinta tanah air itu disyariatkan, begitu. Disyariatkan. Cinta tanah air itu disyariatkan.
Faqad istadalla, dan ulama-ulama sudah benar-benar mencari dalil ya. Istidlal itu mencari dalil. Lima syura'iyati hubbil waton, atas disyariatkannya cinta tanah air itu dengan bihubbir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, dengan cintanya kanjeng Nabi pada Madinah begitu. Jadi wa kana idza raja'a min safarihi wa ra'a ukhudan min ba'idin qala. Jadi ketika kanjeng Nabi itu kembali dari bepergian, entah itu perang, entah itu kemana begitulah. Pokoknya keluar dari Madinah, terus kok kembali dari pulang ke Madinah. Terus wara'a Uhud dan mimbai dan melihat gunung Uhud dari jauh. Qala hadza Tobah, hadza Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah Tobah, inilah Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, begitu. Rawahu Bukhari. Kalau kata Bukhari kan bisa sahihnya kan sahih yang sudah benar-benar sahih begitu. Jadi wa hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Inilah Uhud yang mencintai kita dan kita mencintainya, begitu. Terus dalam kitab Fathul Bari li Ibnu Hajar, jadi dalam kitab Fathul Bari ya hadis ya diterangkan bahwa itu agak-agak panjang. Langsung ke mahalus syahidnya, langsung ke to the point ibaratnya. An Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, ini juga nanti ada kitab dalam Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari. Jadi dalam Fathul Bari-nya Ibnu Hajar itu ada, dalam Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari juga ada. Nah, ini kalimat ini antara satu imam dengan imam kitab hadis ya. Itu mungkin ada beda-beda kalimat, cuman intinya ataupun isinya itu maksudnya itu sama. Hampir sama lah begitu. Jadi kalimatnya begini, An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima. Jadi Anas dawuh bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi, sahabat Anas ya ini. Sesungguhnya kanjeng Nabi itu pernahlah idza qadima min safarin fanadzara ila judratil Madinah. Ketika kanjeng Nabi itu rawuh ataupun datang dari bepergian, kemudian kanjeng Nabi itu melihat ataupun memandang judratil Madinah, tembok-temboknya kota Madinah begitu. Audoa naqatahu. Audoa. Ini kalau dalam beberapa sarahnya lagi itu diterangkan bahwa audoa itu asro'a, mempercepat. Audoa naqatahu, mempercepat larinya unta. Jadi kalau kita bepergian, ya, kalau kita menganalogikan seperti kita ya. Saya misalkan Ngawi, bepergian ke Solo dulu ya, atau ke Kediri. Lama begitu, 4 bulan, 5 bulan baru pulang. Pulang itu melihat katakanlah kalau dari barat itu Mantingan, ya, masuk Mantingan tuh. Rasanya maksep begitu. Padahal Mantingan bukan kelahiran saya. Apalagi Ngawi kota itu sudah kangen, sudah rindu pengen rumah gitu. Kalau itu naik bis ya, kalau itu kok motoran, naik motor itu mungkin saya percepat begitu. Audoa naqatahu, kanjeng Nabi mempercepat larinya untanya. Wa in kana ala dabbatin harrakaha. Kalau kanjeng Nabi naik dabah ya, dabah itu istilahnya unta lah, tunggangan, maka harrakaha, ya harakah itu mempercepat, menggerak-gerakkan begitu. Wa in kana ala dabatin harrakaha, mempercepat dabah tersebut. Alasannya apa? Ada min hubbiha. Minnya min, bukan min ibtidaiyah, tapi min taklil ya. Min hubbiha, karena cintanya kanjeng Nabi kepada Madinah. Jadi begitu melihat Madinah itu sudah jelas langsung pengen segera sampai ke rumah begitulah. Itu dalam kitab Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari itu juga sama. An Anas anna Nabiyya kana idza qatima min safarin fanadara ila judratil Madinah aw da'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha, begitu. Kalau lafadznya antara mungkin Imam satu, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan sebagainya lainnya lah, pokoknya itu mungkin beda-beda mungkin. Tapi
substansinya sama. Jadi menunjukkan kanjeng Nabi itu memang cinta Madinah. Wafihi, bahwa sendiri, wafihi dilalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanah ilaihi. Ini ada dalil, menjadi dalil bahwa memang itu menunjukkan fadilah ataupun keutamaannya Madinah dan juga disyariatkannya hubbul watan. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hubbul watan minal iman. Duh, kok minal iman begitu? Timbul dari mana begitu? Jadi menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, bahwa bahasa minal iman itu ada 6. Salah satunya iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi, akhirnya kita rujuk lagi iman kepada Nabi Muhammad begitu. Kita percaya kepada Nabi. Kita percaya ucapan beliau, perilaku beliau dan sebagainya lah. Dan beliau sendiri memang cinta kepada Madinah. Cinta tanah airnya. Jadi kalau kita mengingkari perilaku Nabi ataupun mengingkari ucapan Nabi, itu sama aja kita nggak iman begitu. Jadi kita sama-sama mengamalkan cinta tanah air seperti yang telah dicontohkan Nabi. Berarti ya kita iman kepada Nabi. Akhirnya ya iman begitu. Tidak sempurna kita percaya kepada Nabi kalau kita tidak cinta tanah air. Begitu kesimpulannya menurut saya. Semoga ada manfaatnya. Dan jika mungkin ada yang perlu dikritiki ataupun diberi saran kepada saya, bisa di link YouTube akun saya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.